Jika kalian berpikir kalau Yamaha Novo dan Yamaha Mio motor metik Yamaha pertama Indonesia, jawabannya adalah salah. Karena jawabannya yang tepat adalah motor Yamaha Glide 100cc dan juga Yamaha Majesty 125. Karena saat itu Yamaha Motor Kencana Indonesia selaku importir resmi Yamaha Indonesia itu memasukkan dua motor itu, ya Yamaha Glide dengan Yamaha Majesty ke Indonesia pada tahun 2000 ya. Jadi ini motor hadir sebagai untuk uji coba pasar metik di Indonesia. Namun saat itu motor ini ternyata kurang menarik perhatian sehingga keberadaan motor ini cukup langka dan dijual dengan kondisi yang terbatas. Nah sekarang mari kita bahas apa saja spesifikasi dari motor langka ini. Tapi jangan lupa untuk like dulu video ini, kemudian komen dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe terus channel YouTube Yamaha Mesra. Oke, nah tampak di sini ya, kalau motor ini bentuknya cukup unik ya. Imut tapi terasa gambot berkat kaki-kakinya yang padat, jadi kesan gambot dari motor ini cukup terasa walaupun motor ini kesannya cukup imut ya. Dan motor ini memiliki warna hijau sedikit kebiru-biruan, apa ya disebut nama ini ya. Dan bisa dilihat di sini ya, kalau motor ini masih cukup ori ya, belum ada perubahan-perubahan ya, dari hand gripnya, handle remnya, kemudian bannya sampai pelaknya ini masih semua ori ya. Dan joknya juga masih ori. Secara keseluruhan ya, motor ini 100% masih ori. Namun motor ini tidak memiliki spion dan tidak memakai plat motor. Kenapa? Karena motor ini merupakan motor pajangan dari dealer sentral Yamaha Medan. Jadi motor ini hanya sebagai pajangan saja, makanya tidak dilengkapi dengan spion dan juga plat nomor. Nah, oke. Nah, sekedar cerita lagi ya. Motor ini merupakan motor CBU atau yang diimpor dari Yamaha Motor Taiwan. Seperti saya bilang di awal tadi, kalau motor ini merupakan motor yang edisi terbatas ya. Karena motor ini hanya dijadikan sebagai uji coba pasar motor metik di Indonesia. Dan ternyata ya begitu, tidak begitu menarik. Tapi motor ini keberadaannya saat ini sangat langka dan sangat dicari oleh para kolektor ya. Dan saya sudah melihat di online kalau motor ini ternyata sangat jarang dijual ya. Sekarang mari kita bahas lagi untuk bagian depannya dulu. Oke, mari kita bahas bagian depannya. Oke, nah sekarang kita mau bahas dulu dari bagian depan motor ini ya. Kalau kesan motor ini tidak begitu tajam ya, banyakkan membulat-bulatnya ya. Kalau dilihat lampunya ini mirip ya seperti lampu Yamaha Mio, tapi ini bentuknya lebih kecil daripada Yamaha Mio. Ini lampunya masih memakai bohlam ya, karena motor ini merupakan motor produksi tahun 2000. Jadi saat itu motor dengan lampu LED cukup jarang, jadi yang ini masih memakai bohlam. Oke. Dan di bawah ini ya, ini ada lampu sein yang sudah berwarna kuning. Ini bukan stiker tapi memang lampu seinnya berwarna kuning. Ini juga masih memakai bohlam ya. Dan di sini ada tulisan Yamaha, tidak memakai logo, hanya sebuah tulisan stiker aja. Dan pada bagian kirinya ini ada aksara Taiwan ya. Saya tidak tahu ini bacanya apa. Mungkin bacanya Glide ya, mungkin. Nah, di sini di bawah ini kemudian ada lubang angin, dan ini benar-benar berlubang. Dia akan tembus ke dalam, tapi ini saya kurang tahu tembusnya ke arah mesin apa bagaimana gitu. Dan juga ada sini emblem Glide Deluxe ya. Dan di sini adalah letak plat nomornya ya. Kita turun ke bawah dikit. Oke, nah sekarang kita bahas bagian kaki-kaki motor ini ya. Untuk bagian fender depan ya, ini masih ori. Bentuknya lumayan proporsional karena tidak terlalu berlebih ya. Ini cukup lebih pendek daripada panjang bannya ya. Nah, kita lihat lagi, ini ban ini masih ban original ya, belum diganti dari pabrikannya. Nampak di sini kalau ban ini sudah mulai sedikit retak ya, tapi nggak apa-apa karena motor ini hanya sebatas pajangan. Motor ban ini memakai ban Duro ya, dengan ukuran 120/70 ring 12. Jadi ini bannya cukup aneh ya kita dengarnya, karena mereknya itu ban Duro. Kemudian untuk bagian velgnya ini dia memakai velg besi ya yang cukup kokoh, dan ada palang 5 di sini ya. Bentuknya cukup unik ya, berbeda dengan motor-motor metik Yamaha lainnya, yang mana untuk palangnya ini dia lumayan lebar
dengan berwarna silver. Tampak di sini kalau sudah ada ya sedikit-sedikit karatan-karatan pada bagian velg ini, karena ya motor ini hanya sebagai pajangan, dan motor ini hanya memakai sistem pengereman tromol dengan diameter 135 mm. Dan untuk bagian shock breakernya dia memakai shock breaker teleskopik dengan ukuran diameter 26 mm. Jadi untuk bagian kaki-kaki depannya ini cukup sederhana sekali ya, tidak ada yang spesial, tapi bentuknya cukup unik ya, berbeda dengan motor-motor Matic Yamaha lainnya. Oke, sekarang mari kita lihat pada bagian lainnya. Nah, sekarang kita bahas bagian area setang dan juga bagian deck dari motor ini ya. Kalau bisa dilihat sini, tangnya cukup kecil ya, imut, nggak terlalu besar. Ini bikin sensasi berkendara kita semakin beda ya, karena motor-motor sekarang itu memiliki area stang itu yang lumayan gede, tapi motor ini benar-benar kecil ya. Nampak juga dari sini, walaupun speedometernya tampaknya kecil, tapi informasi yang dituang di sini cukup jelas ya. Seperti pada umumnya motor-motor tahun 2000, kalau motor ini masih memakai sistem analog ya, belum ada digital-digitalan di sini ya. Bisa dilihat di sini kalau kecepatannya itu hanya sampai 120, kemudian ada arah lampu sein kiri dan kanan, ada juga lampu jauh, dan di sebelah kanan itu ada full meter dari motor ini, dan ini masih memakai sistem analog. Dan yang menarik, motor ini benar-benar masih NOS ya, atau new old stock, karena motor ini hanya memiliki odometer 47 km saja ya. Dan motor ini 47 km hanya untuk didorong-dorong saja ya. Jadi selama sekitar 23 tahun motor ini cuma didorong-dorong sepanjang motor ini cuma didorong-dorong sepanjang 47 km. Nah, sekarang kita bahas bagian area sebelah kirinya dulu ya. Tampak ini kalau grip ini cukup kecil tapi lumayan ngegrip, dan saklar-saklar ini ada lampu jauh, ada lampu dekat, kemudian ada lampu sein kiri kanan, dan ada klakson. Hanya itu saja sederhananya. Sekarang mari kita bahas yang pada bagian kanannya. Bagian kanannya ini cuma ada tombol lampu ya, nyala, mati, dan ada elektrik starternya. Oke. Pada bagian area decknya ini nampak sebuah laci ya, yang memanjang dari kiri hingga ke kanan. Jadi ini area lacinya cukup besar ya. Kalau kita letak handphone, ini handphone saya ukurannya 6 inci. Ketika dimasukin dalam juga, dan akan aman ya. Dan ini memang cukup efisien ya, karena memiliki ruang penyimpanan yang cukup gede juga. Nah, sekarang mari kita bahas pada bagian area joknya dulu. Oke, nah tadi ada yang kelupaan, kalau motor ini memiliki cantolan satu aja pada bagian di atas laci penyimpanan. Jadi ya hanya sebatas cantolan aja, tidak ada penguncinya. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagian joknya dulu. Ini setelah saya pegang-pegang, ternyata jok ini cukup empuk ya. Walaupun sudah berusia 23 tahun, tapi kualitas jok ini cukup empuk untuk bagian pengendaranya. Namun yang untuk bagian pemboncengnya ini tipis, tapi ya cukup empuk juga ya. Dan panjangnya itu tidak terlalu ya, hanya sedikit segini aja, hanya untuk bisa boncengan 2 orang saja. Nah, untuk belakang ini dia ada bracket sekalian tiang gawangnya ya. Jadi kalau misalnya untuk mencagak 2 motor ini cukup gampang, karena tiang gawang ini cukup tinggi, jadi mudah untuk mencagak 2-kan motor ini. Dan bracket ini untuk menambah box pada area belakang motor ini. Oke. Nah, sekarang mari kita coba dulu posisi duduk dari motor ini ya. Oke. Nah, walaupun stangnya kecil ya, dan walaupun motornya kecil, tapi untuk area kaki motor ini bisa dibilang cukup luas ya. Bisa dapat ruang yang cukup lega, dan ada yang menarik ya. Kalau motor tahun 2000 ini sudah cukup visioner untuk memikirkan bagaimana kenyamanan dalam berkendara, yaitu memiliki 2 posisi kaki seperti ini dan juga seperti ini. Oke. Jadi bukan NMAX yang pertama, tapi motor ini yang pertama. Nah, cukup nyaman nih. Jadi kalau walaupun motornya kecil, untuk posisi berkendaranya cukup nyaman ya. Bisa dalam 2 posisi kaki. Oke. Dan stangnya ini lumayan tinggi, nggak terlalu rendah dan nggak terlalu tinggi juga. Walaupun terkesan imut,
kesan nyaman dari motor ini memang benar-benar diperhatikan. Oke, sekarang mari kita lihat pada bagian lainnya. Oke, nah sekarang kita bahas pada bagian bodi motor ini ya. Kalau misalnya bodi hijaunya ini tidak terpisah, nyambung terus, hanya bodi hitamnya aja itu pada bagian tengah. Dan di sini itu ada posisi pijakan kaki penumpang. Jadi tidak ada footstep yang dikeluarkan karena sudah tersedia di sini. Dan ini cukup nyaman ya. Dan kemudian mari kita lihat di bagian bodinya ini ada livery Yamaha Glide. Hanya stiker ini saja ya, Yamaha Glide dengan tulisan aksara Taiwannya ini ya, dan 100. Kemudian di bawahnya ini sudah ada tertulis website yamahamotor.com Taiwan ya. Jadi bawahnya ini sudah ada website Yamaha Motor Taiwan. Nah, mari kita bahas pada bagian mesin-mesinnya. Nah, untuk pada bagian mesinnya, motor ini memakai mesin Matic ya dengan kapasitas 100 cc 2 tak ya. Jadi motor ini 2 tak, belum 4 tak. Dan motor ini memiliki tenaga itu 9,9 horsepower di RPM 7000. Oke. Dan motor ini memiliki bor 55 mm, stroke 47,6 liter dengan sistem karburator dan pengapian CDI. Oke. Jadi ya motor ini seperti pada Matic pada umumnya ya, tapi belum memakai injeksi, dia masih memakai karburator. Oke, nah pada bagian cover CVT-nya ini ya nampak di sini ada logo YMT atau Yamaha Motor Taiwan, dan covernya ini dia besi, full besi. Bahkan untuk saringan hawanya juga dia plastik. Nah, dia saringan hawanya kecil aja di sini, dan ada juga kickstarter yang kecil di sini ya. Jadi untuk menyalakan motor ini terdapat dalam 2 mode, yaitu melalui kickstarter dan juga melalui electric starter. Oke. Dan motor ini memakai shock breaker mono atau monoshock dengan ban itu memakai sama yang di depan ya, ukuran 120/70 dari ban duro, dan velg berwarna silver sama seperti yang di depan, dan palang 5. Motor ini juga memakai sistem pengereman tromol, jadi belum ada cakram atau fitur cakram pada motor ini. Tromol ini dia memakai diameter 135 mm. Oke. Sekarang mari kita lihat pada bagian belakangnya. Oke, tadi sedikit kelupaan ya, kalau ban motor ini sudah memakai tubeless, jadi tidak memakai ban dalam, dan depan belakang sudah memakai tubeless. Nah, untuk pada bagian belakang motor ini nampak sini lampu yang cukup besar ya. Jadi keterangan lampunya harusnya lebih terang ya. Dan semua lampu ini masih memakai bohlam, belum ada yang memakai LED ya. Ini bentuk lampunya ini sedikit unik ya bentuknya ya. Saya tidak tahu ini modelnya bagaimana bilangnya ya. Tapi untuk bagian fender belakang dia sudah ada mata kucing yang besar di sini dan ada tempat plat di sini. Untuk bagian fender belakang ini cukup lebar sekali, jadi bisa untuk menahan cipratan air dari ban belakang ke bagian belakang motor ini. Oke. Nah, sekarang mari kita ke sini. Langsung saja kita lihat pada bagian area knalpot ya. Knalpot motor ini ternyata cukup gede sekali ukurannya, walaupun pendek, dan ada cover yang beraksen chrome di sini dengan aksara Taiwannya pada cover knalpot. Nah, knalpot ini cukup pendek dan ini kesannya seperti knalpot 4 tak ya. Padahal ini knalpot motor 2 tak. Suaranya tentunya halus sekali. Dan motor ini berpendingin kipas ya. Jadi belum ada yang namanya berpendingin air coolant ya, ini masih kipas saja. Oke. Nah, untuk yang penasaran dengan suara motor ini, maaf saya tidak bisa menyalakannya karena ini hanya sebatas motor pajangan. Entah motor ini masih menyala atau tidak saya tidak tahu ya, karena motor ini sudah tidak dinyalakan selama bertahun-tahun karena statusnya hanya sebagai motor pajangan dealer. Oke. Nah, untuk ukuran dimensinya motor ini memiliki tinggi jok itu 77 cm atau 770 mm ya, dengan bobot 93 kg. Artinya motor ini tidak terlalu berat ya. Dan untuk jarak sumbu rodanya itu adalah 1275 mm. Jadi motor ini memang benar-benar imut ya, dari dimensinya yang benar-benar imut, namun tampangnya tetap gagah berkat kaki-kakinya yang cukup gambot. Sekedar informasi, kalau misalnya bagasi motor ini cukup luas ya,
karena bisa menampung satu helm half-face ya. Dan juga untuk pengisian bahan bakarnya itu melalui dari belakang jok, di bawah jok ya. Untuk pengisian bahan bakarnya itu melalui bawah jok dengan kapasitas tangki bensin itu 6,6 liter. Artinya walaupun motor ini kecil, tapi untuk penyimpanan dan tangki bensin itu cukup gede juga ya. Oke, bagaimana dengan kamu? Apakah tertarik untuk mengoleksi Yamaha Glide 100 cc ini? Ya, karena ini merupakan motor yang sangat langka di Indonesia ya. Artinya ini menjadi motor incaran para kolektor di Indonesia. Untuk pasar online atau di marketplace saya tidak begitu sering untuk melihat motor ini, tapi ada beberapa motor yang dijual itu mungkin harganya sekitaran dari 15 ke atas atau bahkan 20-an juta ke atas. Tidak ada harga yang pasti untuk motor ini karena motor ini statusnya motor koleksi, tergantung yang menjual harganya berapa, apalagi dengan kondisi terawat seperti ini ya. Jadi inilah motor Yamaha Glide 100 cc, motor langka matic pertama di Indonesia. Oke, itu saja review kita mengenai motor Yamaha Glide 100 cc ini. Dan jangan lupa untuk tonton terus video Yamaha Mesra lainnya karena banyak sekali informasi yang menarik di channel YouTube Yamaha Mesra. Oke, dan sekian videonya. Hati-hati di jalan. Dadah.